Ah, pernikahan? Ah, mengapa kau tak membangunkanku, Habi? Bagaimana tuyul kecil itu, siapa yang mendampinginya? Ucap Raina bangun dari ranjangnya. Hei, 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 Raina sayang. Tenang saja, Hendra sudah mengurus tuyul kecilnya. Dan apa-apaan ini kau bangun begitu saja, sini peluk dulu. Ucap Elvano dengan lembut dan manja. Ah sayang. Ucap Raina malu-malu, namun bukan Raina namanya jika tak ada tingkah konyolnya saat dia ingin memeluk Elvano. Dia dengan jahil mendorong tubuh suaminya. Tidak ada peluk-peluk. Mengapa kau tak membangunkanku, ha? Aku ingin mandi, awas. Ada was. AWSS. Ucapnya dengan sinis dan melangkah menuju kamar mandinya. Namun Elvano langsung memeluk tubuh istrinya itu dari belakang, kemudian dia membenamkan wajahnya di ceruk leher istrinya. Awas, aku ingin mandi, ucap Raina. Aku temani ya. Kau sudah rapi, Habi. Aku buka lagi, nanti pasang lagi. Bereskan. Kurang kerjaan. Ayo cantik, kita mandi. Dasar mesum. Ayo. Ucap Raina berbalik kemudian mengalungkan tangannya. Hahaha, tapi kau menyukai mesumku kan? Dasar monyet kecil. Ucap Elvano terkekeh dengan istrinya. Hahaha, siapa yang tidak mau jika pria mesumnya setampan ini, sayang? Ujar Raina menjawab suaminya. Kini Elvano membawa istrinya untuk membersihkan diri. Alasan Elvano selalu menemani Raina mandi hanya memastikan jika Raina akan baik-baik saja saat mandi. Di satu sisi seorang gadis kecil sedang duduk manis dengan beberapa orang yang membantu untuk mempersiapkan Lilian. Lilian meminta untuk make up tipis saja karena memang gadis itu lebih suka terlihat lebih natural. Kemudian dia menggunakan gaun pengantin putih. Bagian punggungnya yang sedikit terbuka namun tetap terlihat indah, dengan balutan tal yang berwarna kulit membuat kesan seksi namun tetap anggun. Akhirnya kau menikah, tuyul kecil, ucap Raina dengan kini sudah menggunakan gaun abu-abu yang senada dengan suaminya. Gaun yang membuat wanita itu terlihat elegan, namun yang membuat semakin indah ketika bentukan perut sang nyonya Raina mulai terlihat menggemaskan, terlebih lagi dengan berat badan Raina yang naik membuat gadis itu lebih berisi. Nyonya! Ucap Lilian terkejut melihat nyonya besar itu terlihat sangat cantik. Kau sudah siap? Kau sangat cantik. Ujarnya sambil membawakan sebuah kotak hitam yang dilapisi kain buldru. Aku deg-degan. Ucapnya gugup kepada Raina. Haha, it's okay. Buat kau akan bahagia setelah ini. Ini pakailah, ucap Raina memberikan kotak itu. Apa ini, nyonya? Ujar Lilian heran dengan kotak itu. Bukalah. Lilian membuka kotak hitam itu, dia terkejut dengan apa yang Raina berikan, sebuah kalung. The Peacock Necklace, dihiasi dengan 21 safir biru kashmir berbentuk cushion. Tak main-main kalung dari Raina itu. Berat total dari batu safir biru tersebut adalah 109,08 karat. Batu terbesarnya memiliki berat 10,56 karat. Kalung ini juga dihiasi dengan 23 berlian putih berbentuk cushion. Berat totalnya adalah 50,63 karat. Harga kalung berlian termahal ini diperkirakan sekitar USD 14,9 juta. Nyonya Ai, ini pasti sangat mahal, ujar Lilian terkejut dengan kalung mewah itu. Bukan hanya Lilian namun orang-orang yang bantu mempersiapkan Lilian. Aku tidak tahu, tapi itu hadiah dariku dan Elvano. Pakailah, kau pasti terlihat semakin cantik. Tersenyumlah untuk pernikahan ini. Jangan sepertiku dulu, pernikahan dimulai dari air mata. Ujar Raina. Tapi Tuan sangat mencintaimu, nyonya. Ujar Lilian. Karena itu tersenyumlah karena bekicot tua itu juga sangat mencintaimu. Terima kasih, nyonya A. Ucap Lilian menangis terharu. Hei, jangan menangis. Lihat nanti makeupmu ini luntur. Kalian rapikan kembali makeup tuyul kecil ini. Ucap Raina dengan lembut. Nyonya A, bolehkah aku memelukmu? Ucap Lilian terisak. Kemarilah, sebentar lagi kau akan menjadi istri bekicot tua itu.
Jadi berhentilah menangis, kau tidak sendiri lagi sekarang. Ucap Raina menepuk-nepuk punggung Lilian dengan lembut. Kini terlihat Elvano sangat tampan, bahkan dia terlihat sangat gagah. Dengan wajah datarnya dan dingin dia melenggang melewati setiap koridor mansion besar miliknya. Dia berjalan menuju kamar di mana asisten pribadinya itu berada. Dia memasuki ruangan itu, matanya tertuju pada seseorang yang sedang menatap dirinya pada sebuah cermin. Akhirnya ada wanita yang masih ingin bersamamu, ucap Elvano kini menatap tajam ke arah Hendra. Shit, kau mengagetkanku tuan, ucap Hendra terkejut. Kau tak perlu tegang. Ini bukan medan perang, ujar Elvano. Memang bukan, tapi aku akan menikahi anak orang. Aku dulu tidak sepertimu. Karena Tuan memaksa Nyonya kan? Dan Tuan belum menyukai Nyonya. Sudahlah, mengapa kau jadi membicarakanku? Harusnya kau yang dibicarakan di sini. Sudahlah Tuan, kau membuatku semakin gila. Wajah saja datar, itu doang gugup, cetus Elvano kepada Hendra. Hendra, ucap Elvano kini serius. Iya Tuan, jawab Hendra. Kemudian pengawal masuk ke ruangan itu memberikan sebuah map untuk Hendra. Ini untukmu, ucapnya kepada asisten pribadinya itu memberikan map yang baru dibelikan pengawal. Kau akan menyuruhku bekerja di hari penting ini, bos? Baca dulu bangsat, geram Elvano. Hendra melihat kertas yang berisikan sebuah surat pernyataan. Elvano memberikan sebuah mansion dan juga tiket liburan 1 minggu untuk Hendra dan Lilian. Untuk mansion kau bisa tinggal di sana dan bisa di sini, tapi aku berharap kau di sini sampai istriku melahirkan, ujar Elvano kepada Hendra. Tuan, ini berlebihan, bukankah musuh masih mengincar? Aku tak bisa pergi berlibur dengan Lilian. Pergilah, aku sudah memikirkan semua. Lagi pula aku yakin dia takkan menggangguku dalam waktu dekat ini, ucap Elvano kepada Hendra. Maksudnya? Beethoven bukanlah hal mudah yang bisa dihancurkan begitu saja. Jadi jika aku sudah mengizinkanmu, pergilah, ujar Elvano. Terima kasih Tuan, ucap Hendra memberikan hormat. Mansion itu sebenarnya hadiah dari Mami untukmu, hanya saja pembangunannya terhenti saat Mami pergi. Tapi kau tenang saja, semua sudah selesai, ujar Elvano. Mungkin kata terima kasih sudah tak bisa membalas kebaikan kalian Tuan. Sudah gak usah nangis-nangis. Ayo, mau sampai kapan kau akan menunggu? Ujar Elvano kepada asisten pribadinya itu. Aku tidak menangis Tuan. Hanya saja air mata ini yang gak bisa diajak kompromi. Dasar lemah. Aku tidak lemah Tuan, jawab Hendra kesal. Kemudian Elvano melenggang pergi. Kini mobil sport dan pengawal sudah siap membawa mereka untuk pergi. Elvano menjemput istrinya agar di mobil khusus miliknya. Elvano menatap wajah istrinya yang mulai membulat. Namun Raina semakin cantik dan menggemaskan. Sayang bajunya membuatku menjadi bulat, rengek Raina kepada suaminya. Tidak, kau sangat cantik, ujar Elvano. Cantik dari mana? Lihat ini, pipiku semakin membengkak. Aku tak peduli sayang, kau masih saja seperti dulu, tak berubah sama sekali, ujar Elvano. Kau yakin? Kau tak malu membawa monyet gemuk seperti ini? Tidak sayang, ayo, bahkan aku akan bilang pada dunia istri cantikku ini, ujarnya lembut sambil menggenggam erat tangan Raina. Kini mereka telah sampai di gereja katedral besar tempat di mana dulu Raina dan Elvano menikah. Habi, ucap Raina tersenyum mengingat gereja yang menyatukan mereka. Kau adalah anugerah terindah sayang, ujar Elvano. Habi, aku ingin melakukan sesuatu, ujar Raina kepada suaminya itu. Kau ingin melakukan apa sayang? Ujar Elvano kepada istrinya. Bolehkah kita melakukan skin wedding kiss? Aku ingin memotohnya kemudian memanjangnya sayang, ucap Raina kepada suaminya. Kita akan melakukannya, ujar Elvano kepada Raina. Ah,
Aku mau menemui Lilian. Pergilah, Hendra membutuhkanmu, tapi aku tak melihat kakek lampir itu. Ujar Raina. Dia ada? Sudah lebih dulu berangkat? Hendra tak ingin Pak Tua itu menjadi walinya. Terus walinya siapa? Aku, dan kau yang akan menjadi wali Lilian sayang? Kita akan melihat penyatuan 2 hari sayang. Ujar Raina tersenyum bahagia. Kini Hendra ada di atas mimbar bersama pendeta. Lilian ada di luar ruangan gereja itu. Terlihat gadis itu sangat gugup. Tenanglah Lili. Ucap Raina menggenggam tangan Lilian. Bab 120 NYONYAAA. Lilian tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Lilian mencoba untuk menutupi, tapi hatinya tetap merasa cemas dengan bekicot tua itu. Raina merasakan tangan Lilian yang gugup, terlebih lagi tangan putih kecil itu keringat karena menahan rasa gugupnya. Alunan musik mulai terdengar jelas. Acara pernikahan Hendra dilakukan privat, hanya ada keluarga besar Beethoven termasuk pengawal dan juga pelayan. Itu dilakukan karena untuk melindungi semua orang. Lilian berjalan menuju altar di mana Hendra berada. Di sisi Lilian seorang wanita cantik mendampingi Lilian dengan balutan gaun berwarna gull membuat Raina juga menjadi pusat perhatian semua. Lagu Beautiful in White mengiringi langkah kaki Lilian dan Raina. Sedangkan Hendra yang menatap itu, dia terpukau dengan sosok setan kecil yang kini akan menjadi istrinya itu. Sesampainya di atas altar tempat Hendra berdiri, kini Raina meletakkan tangan mungil Lilian kepada tangan Hendra. Aku titipkan dia padamu, jadikan dia ratu di hidupmu. Ucap Raina dengan pelan, namun kata-kata itu membuat Lilian merasa bahagia. Mendengar itu Hendra mengangguk setuju. Kemudian Raina turun dari atas altar itu, dengan Elvano yang sudah merentangkan tangannya untuk digenggam oleh Raina. Raina tersenyum menatap suaminya. Kini Lilian dan Hendra duduk di depan, prosesi pernikahan itu pun berjalan dengan hikmat. Nasihat dari pendeta, ibadah, pemberkatan dan sampailah di ucapan janji pernikahan. Momen yang ditunggu dari keduanya. Hendra dan Lilian duduk berdampingan. Mereka sujud ke hadapan altar pendeta. Kemudian pastor meletakkan kedua tangannya di kepala Hendra dan Lilian. Di hadapan Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu Hendra Kis Christian dan Lilian George, akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman pengharapan dan kasih, kamu hidup suci dan bahagia sampai selama-lamanya, karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ucap pendeta memberkati pernikahan Hendra dan Lilian. Kemudian pendeta itu meminta Hendra dan Lilian berdiri untuk mengucapkan janji pernikahan. Saya, Hendra Kis Christian mengambil Lilian George menjadi istri saya dan satu-satunya wanita yang akan menemani saya sampai saat Tuhan memanggil. Saya berjanji untuk saling memiliki dan menjaga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Pada waktu susah, maupun senang. Pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus dan inilah janji setiaku yang tulus. Ucap Hendra dengan terharu, tidak hanya Hendra bahkan dari mata indah Lilian mengalir air mata yang membuat dia benar-benar merasakan apa namanya kebahagiaan. Aku berharap kita akan selalu bersama, aku akan selalu mencintaimu. Gumanya dalam hati. Kemudian giliran Lilian untuk mengucapkan janji pernikahannya. Lilian tatap mata Hendra dengan penuh cinta. Saya Lilian George menerima Hendra Kis Christian menerima engkau menjadi suami saya, menerima engkau dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Aku berjanji akan menjadi istri dan ibu yang baik bagi keluarga kecil kita, tak peduli dengan segala masa yang ada baik susah maupun senang. Aku akan menemanimu pada waktu sehat maupun sakit, dalam waktu kekurangan maupun berkelimpahan sampai maut memisahkan kita. Aku berjanji di hadapan Allah, sesuai dengan hukum Allah yang kudus dan inilah janji setiaku yang tulus. Ucap Lilian dengan sendu dan dengan tulus meneteskan air matanya. Meskipun pernikahannya tidak diwalikan oleh kedua orang tuanya. Ada rasa sedih namun kini Lilian bertemu dengan orang yang tepat. Dikelilingi oleh orang-orang yang memberikannya rasa aman. Sayang, lihatlah mereka,
sweet sekali. Bisik Raina kepada suaminya. Akhirnya bekicot itu ada yang menemani tidur, jawab Elvano kepada istrinya. Hahaha, aku ingin mengganggu mereka malam ini, ucap Raina dalam hati. Kemudian salah satu amsi yang mengatur acara wedding Hendra dan Lilian mengatakan untuk melakukan penyematan cincin dan kemudian wedding kiss. Hendra kemudian menyematkan cincin pada jari manis Lilian, begitu juga dengan Lilian. Pandangan mereka saling menunjukkan rasa betapa hari ini mereka sangat bahagia. Cium! Cium! Teriak Raina tiba-tiba dengan tingkah absurdnya. Namun tingkahnya itu didukung para pengawal, jelas aksi nyonya besar itu membuat gereja itu sangat ricuh. Kini Hendra menatap Lilian dengan tersenyum manis, kemudian mendekatkan wajahnya dengan Lilian. Dengan sedikit menunduk, kini mereka melakukan wedding kiss. Teriak Raina tersenyum. Unboxing! Unboxing! Ledek Raina kepada pasangan suami istri baru itu, membuat Lilian dan Hendra malu akibat ulah tengil nyonya besar itu, sedangkan Elvano hanya terkekeh melihat tingkah istrinya. Namun matanya menatap satu orang yang membuatnya begitu curiga. Terus saja menjadi penyusup. Kau masuk di kandang yang salah, gumanya dalam hati dengan sinis. Laura semakin pulih dengan operasi wajahnya. Hari ini pembukaan perban Laura pada wajahnya. Nona, Anda siap? Ujar dokter itu kepada Laura. Jawabnya singkat, kemudian dokter memberikan Laura sebuah cermin dan mulai membuka dengan pelan dan perlahan perban yang menutup wajahnya. Di satu sisi Lucas ternyata sedang menyaksikan semua itu, melihat proses pembukaan perban Laura. Tak berapa lama perban itu terbuka, Laura terus memperhatikan wajahnya pada cermin itu. Kemudian dia tersenyum miring. Hahaha, lihat saja, jika aku tak bisa mendapatkanmu, setidaknya aku bisa masuk dalam duniamu, kemudian menghancurkan istrimu. Ucap Laura tertawa menatap wajahnya. Ingat Laura, kau harus melakukannya dengan segera. Aku ingin melihat kehancuran Beethoven. Ujar Lucas dengan sinis. Kau ada di sini? Sejak kapan? Ucap Laura. Sejak kebodohanmu yang tak memperhatikanku sedari tadi ada di sini, ujar Lucas dengan sinis. Kau akan kembali ke New York lusa dengan nama baru dan identitas baru, Laura. Ujarnya langsung berdiri dan kemudian berjalan keluar dari ruangan Laura. Lihat saja Lucas, kau pikir semudah itu kau memperalatku, haha. Tawa Laura dengan sinis saat kepergian Lucas. Kini seluruh keluarga besar dari Beethoven kembali ke mansion setelah pernikahan Hendra dan Lilian. Raina meminta pengawal untuk menyiapkan makan malam di taman besar milik Beethoven untuk merayakan pernikahan Hendra dan Lilian. Untuk pertama kalinya untuk pengawal dan pelayan bisa makan bersama dengan Elvano. Dan itu semua berkat Raina. Sederhana namun itulah warna baru yang diberikan oleh Raina kepada semua orang. Terlihat Raina kini sudah menggunakan dress ibu hamil. Oke everybody, ucap Raina dengan tengilnya dengan menggandeng lengan suaminya. Nyonya, ucap semua pengawal dan pelayan. Hahaha, mana-mana yang baru nikah, ucap Raina kini dengan bahagia. Elvano yang menatap istrinya begitu semangat, terlebih lagi dengan senyumannya membuat Elvano bahagia dan membiarkan istrinya melakukan apapun. Kini Hendra dan Lilian memasuki taman itu. Kalian dari mana? Cetus ibu hamil itu. Mengganti pakaian nyonya, ucap Lilian gugup. Ganti pakaian atau imp? Ganti pakaian saja nyonya, ucap Lilian bingung. Ingat hari ini kita harus merayakan pernikahan tuyul dan bekicot, jadi kalian belum bisa uwi. Uwi dulu, ucap Raina. Bagaimana mau uhui nyonya, aku masuk saja, tidak diizinkan, ucap Hendra dengan pelan namun ucapannya didengar jelas oleh Raina. Sabar, ini ujian Pak Tua, jawab Raina berbisik. Oke, semua kalian bisa makan apapun sekarang, jangan sungkan dengan kehadiran kada lahir ini. Hari ini kalian free, ucap Raina dengan tertawa.
Kini mereka semua menikmati apa yang diberikan oleh Nyonya Beethoven itu. Dengan semua yang dilakukan, Raina memang membuat semakin banyak cinta untuk sang nyonya besar itu, terlebih dengan Matthew yang ada di sisi taman itu dengan duduk di sebuah kursi. Dia memperhatikan menantunya yang terus makan dengan suaminya yang menemaninya. Raina melihat Matthew yang sedang menatapnya. Pria tua itu duduk sendirian. Raina berjalan mendekat disusul oleh Elvano di belakangnya. "Sayang, pelan-pelan jalannya," ujar Elvano kepada istrinya. "Hehe, iya sayang," ucap Raina kini memperlambat langkah kakinya. Lagi-lagi Elvano masih dengan wajah datarnya. Dia masih saja sinis dengan dadinya. "Mengapa tidak bergabung kakek lampir?" ucap Raina kepada Matthew. "Tidak apa-apa, lagi pula tidak ada yang menginginkanku di sini," ucap Matthew namun pandangannya menatap putranya. "Siapa? Aku rasa pelayan dan pengawal tidak akan mungkin menganggapmu seperti itu," ucap Raina kepada Matthew, kemudian matanya menatap ke arah Elvano. "Tenanglah, semua akan kembali seperti dulu. Suamiku sedang mencari tahu kebenarannya," ujar Raina kepada Matthew. "Kau tak perlu memasang wajah seperti itu. Jangan pernah gunakan Raina untuk membuatku luluh denganmu," ucap Elvano kepada Matthew. "Sudah-sudah, kalian berdua ribut sekali. Apa kalian mau begini terus? Kalian sudah mulai tua. Kau kakek lampir, sebentar lagi kau akan menjadi kakek. Dan kau Habi, jangan membuat anak-anakmu menganggapmu buruk hanya karena kesalahpahaman." "Aku punya hadiah untuk kalian," ucap Raina tersenyum menatap dua orang pria itu. Raina meminta pengawal untuk mengambilkan tasnya yang ada di kamar. Tak berapa lama tas itu dibawakan oleh pengawal. Kemudian Raina mengambilkan sebuah amplop coklat. Dia keluarkan isi amplop itu, kemudian memberikan kepada Elvano. "Sayang, saat kau berada di Meksiko, aku memeriksa kandunganku saat aku jatuh pingsan. Kemudian dokter memberikan hasil uji ini. Lihat, biji kadal air kita semakin membesar. Aku melihat jari-jari tangan mereka," ucapnya kegirangan menunjukkan gambar USG itu. Elvano melihat gambar USG itu. Lagi-lagi dia sangat terharu, melihat sebentar lagi akan ada anak-anak yang akan memenuhi mansion besar itu. "Tapi kau tidak apa-apa kan?" ucapnya panik kala tahu istrinya pingsan lagi. "Aku tidak apa-apa, buktinya aku masih ada di sini," ujar Raina. Sedangkan Matthew ingin sekali melihat gambar itu. Namun dia urungkan niatnya. Karena tak ingin merubah mood Elvano. Raina menatap apa yang menjadi kesedihan Matthew, kemudian memberikannya kepada Matthew. "Kau ingin melihatnya?" ucapnya dengan lembut, kemudian memberikan gambar itu. Namun Matthew menatap Elvano berharap putranya mengizinkannya. "Lihatlah," ucap Raina menyodorkan gambar itu. "Aku hanya minta kau mendoakan agar mereka baik-baik saja," ucap Raina kepada Matthew. Matthew melihat gambar itu. Dia tatap tiga bayi mungil yang masih dalam kandungan ibunya. Raina melihat Matthew yang menangis karena menatap gambar itu. "Ini cucu-cucuku?" ucapnya dengan suara bergetar, tak mampu menahan rasa bahagianya. "Ya, mereka calon cucu-cucumu," ucap Raina. Acara selesai, kini Hendra dan Lilian berada di kamar Hendra. Kamar itu sudah didesain indah oleh pelayan atas suruhan Raina. Tadi kamar ini masih sepi, sekarang sudah seperti ini, ucap Hendra yang merasa kagum dengan dekor kamarnya, yang sedikit redup, dengan kelopak bunga mawar yang memenuhi lantai kamar itu. Di kasur mereka terdapat juga kelopakan bunga mawar yang berbentuk love, terlebih lagi dengan aroma kamar yang benar-benar membuat tenang, namun kata tenang itu tidak berlaku untuk Lilian. "Astaga! Semua ini! Aku pernah melihatnya seperti adegan panas malam pertama dalam drama series itu," gumannya dalam hati. "Apa jangan-jangan aku akan..." ucapnya gugup dalam hati, kemudian menatap Hendra. "Oh tidak, tidak, tidak," cicitnya pelan. "Apanya tidak?" ucap Hendra yang mendengar itu. "Ah shit! Tidak ada, aku ingin mandi," ucap Lilian langsung berlari ke kamar mandi.
Dia kunci pintu itu, kemudian dia hidupkan shower kamar mandi itu, dan berdiri di bawah guyuran air hangat dari shower itu. Ah, ayolah Lilian, lupakan bayang-bayangan mesum itu ayo. Ucapnya di bawah guyuran air itu. Lilian bingung apa yang akan dilakukannya setelah ini. Sudahlah, semua akan mengalir begitu saja, tidak? Lagi pula kau istrinya sekarang, Lilian, bodoh. Umpatnya dalam hati. Lagi-lagi Lilian tidak bisa tenang. Sedangkan Hendra bingung dengan tingkah tuyul kecilnya itu. Hendra mencari handuknya, kemudian mengambil pakaian tidurnya. Bagaimana tidur dengan bunga-bunga ini? Ini pasti ulahnya Raina. Ucapnya dalam hati, namun dia berterima kasih kala Raina begitu peduli dengannya. Hendra sudah menunggu 20 menit namun Lilian tidak keluar dari ruangan itu. Lili? Mau sampai kapan kau ada di dalam? Teriak Hendra dari luar. Ya, tunggu. Aku lupa aku tak memiliki pakaian. Ucap Lilian kesal. Untung saja di dalam ada handuk kimono, sehingga Lilian hanya menggunakan handuk itu, meskipun begitu rambutnya terlihat sangat basah. Aku akan mengambil bajuku dulu, ucap Lilian kepada Hendra. Namun Hendra begitu terkejut dengan wanita yang sangat cantik itu ada di hadapannya, terlebih lagi dengan air yang menetes dari rambut Lilian di leher jenjang wanita itu, sehingga mata Hendra tak henti-hentinya menatap gadis itu. Hei! Hei! Panggil Lilian kepada Hendra yang melamun. Kau mengatakan apa tadi? Ucap Hendra. Aku ingin mengambil pakaianku. Ujar Lilian kepada Hendra. Namun mendengar itu Hendra terkejut. Jika Lilian keluar maka banyak pengawal yang akan melihat istrinya seperti itu. Pakai ini tutupi kepala dan lehermu, ucap Hendra kepada Lilian memberikan handuknya. Aku sudah memakai ini. Ucap Lilian. Pakai ini juga. Baru kau bisa keluar. Ucap Hendra langsung masuk kamar mandi itu. Dasar aneh. Gerutu Lilian lalu dia ingin keluar namun pintu terkunci. Dia berusaha untuk membukanya namun gagal. Hendra, mengapa kau mengunci pintu? Teriak Lilian. Aku tidak menguncinya, balas Hendra teriak kepada Lilian. Tidak bisa, teriaknya sambil menggedor-gedor pintunya. Namun tiba-tiba sebuah kertas muncul dari bawah pintu itu. Lilian langsung mengambil kertas itu. Selamat menikmati MELIHUY tuyul kecil dan bekicot. Salam 3 ronda dari monyet kecil lah. Isi kertas itu. Lilian yang membacanya terkejut. Teriak Lilian. Next turn. Bab 120.